Guys, akhirnya Oppo Find X8 series udah resmi meluncur secara global yang digelar di Bali, Indonesia. Di depan saya, sekarang udah ada salah satu unitnya, yaitu Oppo Find X8 yang akan kita unboxing dan hands-on kali ini. So, apa aja yang beda dari HP yang satu ini? Langsung aja kita mulai. Oke guys, tampilan boxnya kayak gini. Beda banget kayak dua generasi sebelumnya, di mana warna boxnya didominasi sama warna hitam, dan kali ini kebalikannya. Dan di bagian bawah sini tentu aja masih ada logo Hasselblad yang jadi salah satu keunggulan dari HP ini di bagian kameranya. Terus di bagian belakang kita bisa lihat kalau varian yang saya punya ini dengan RAM 12GB dan storage-nya 256GB dengan warnanya Star Grey. Pertama kita buka boxnya, kita bakal nemuin kotak kecil yang tentu aja isinya ada manual book, dapat premium service cardnya juga, SIM tray ejector, safety guide, dan jelly case transparan yang modelnya kayak gini. Lanjut, ini dia unitnya Oppo Find X8. Kita taruh dulu di pinggir. Kemudian di bawah sini ada kabel USB Type-C dan head chargernya 80W Super VOOC. Oke guys, ini dia paket penjualan resmi Oppo Find X8 di Indonesia. Nah, ini dia HP-nya, Oppo Find X8. Langsung aja kita buka plastiknya. Jujur pertama kali genggam HP ini tuh berasa banget solidnya ya. Punya ukuran yang compact, desainnya juga cakep banget, dan kalau digenggam berasa mewahnya. Beratnya sendiri cuma 193 gram yang ringan dengan bodi tipis 7,85 mm yang menjadikan HP ini punya daya tarik tersendiri. Desain sekeliling framenya juga bentuknya udah mengotak ya, mirip sama iPhone. Terus juga kalau kalian perhatiin, desain modul kamera belakangnya ini udah tipis guys, nggak setebal kayak generasi sebelumnya. Di bagian samping kiri ada slider button buat shortcut ganti ke mode senyap, getar, dan dering dengan satu sentuhan aja. Di bagian atasnya ada port mic dan beberapa sensor. Lanjut ke bagian samping bodi kanan ada tombol volume dan power, dan di bagian bawahnya ada grill speaker, port mic, port Type-C, dan slot SIM card dengan dual nano SIM. Oke, sekarang kita langsung nyalain aja dan setting dulu si Find X8 ini. Oke guys, ini dia tampilan UI Oppo Find X8 yang udah pakai ColorOS 15 dan Android 15. Untuk awal storage-nya yang terpakai itu sekitar 26GB dari kapasitas storage-nya di 256GB. Buat layarnya sendiri, Oppo Find X8 ini udah pakai panel AMOLED 120Hz dengan tingkat kecerahan sampai dengan 4500 nits. Apalagi, layarnya ini juga udah bawa fitur Dolby Vision dan Pro HDR yang memastikan pengalaman visual imersif buat lihat konten-konten HDR. Dan kalau boleh jujur, saya suka banget sama bezelnya yang super tipis dari rasio layarnya ke bodinya. Nggak hanya bagian kanan kirinya aja guys, tapi bezel atas dan bawahnya juga sama-sama tipisnya, yang menurut saya ini ngasih tampilan yang imersif. Ngomongin soal performanya juga nggak kalah oke, walaupun tanpa embel-embel pro, tapi sebagai varian regulernya, Oppo Find X8 ini sama-sama dibekali dengan chipset kelas atas dari MediaTek Dimensity 9400 dengan RAM 12GB dan storage-nya 256GB. Ini varian bawahnya ya by the way. Kalau dirasa kurang, ada juga opsi lainnya dengan RAM 16GB dengan storage-nya 512GB. Di sini saya coba tes main game, quick test gaming aja sebenarnya. Untuk gamenya Genshin Impact, terus buat settingan grafiknya saya pilih mentok kanan ya semuanya. Dan seperti yang kalian lihat, ini sangat playable banget. Di beberapa part grafik rame juga saya nggak nemuin adanya lagging. Buat skor AnTuTu benchmarknya, HP ini bisa meraih skor di angka 2,5 juta. Soal kameranya sendiri, Oppo Find X8 ini bawa kamera belakang yang sama-sama powerfulnya di 50 megapiksel. Mulai dari main kamera, periskop telefotonya, sampai dengan lensa ultrawide-nya. Sedangkan buat kamera depannya hadir dengan resolusi di 32 megapiksel. Ngomongin soal fitur AI di kameranya juga udah cukup banyak. Ada Enhanced Clarity, AI Eraser, Unblur, dan Remove Reflection buat ngilangin bayangan atau pantulan dari objek. Soal hasil, saya suka banget sama hasil foto dari kamera ini, baik di pencahayaan yang optimal ataupun di kondisi kurang cahaya, detailnya tetap dapat banget. Kayak warna, dynamic range-nya juga luas, buat lihat objek jarak jauh juga bisa diandalin dengan AI teleskop zoom-nya.
Nah, buat videonya sendiri, baik di kamera depan ataupun kamera belakangnya, bisa banget diandalin juga buat bikin konten dengan resolusi tertinggi di 4K 60 fps. Tapi sayangnya, khusus kamera depan, saat fitur steady-nya aktif, hanya bisa ngerekam di resolusi 1080 pixel 30 fps aja. Nah, sekarang kita langsung lihat aja hasil foto dan videonya kayak yang berikut ini guys. Oke guys, kalau yang ini adalah hasil perekaman videonya menggunakan kamera depan dengan resolusi 4K 60 fps. Dan saat ini saya menggunakan fitur HDR-nya aktif dengan fitur sound focus. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Sama suara yang dihasilkan ini terdengar jelas atau enggak? Last but not least, dibalik desain yang ramping dan ringan ini, dari sisi baterainya, Oppo Find X8 ini punya peningkatan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya. Dulu di Find X7 hanya punya 5000 mAh. Sekarang di Find X8 ini hadir dengan kapasitas baterai yang jauh lebih besar di 5630 mAh, yang juga udah dapat head charger 80W SuperVOOC di dalam paket penjualannya. Dan menurut saya ini jadi salah satu keunggulan tersendiri buat Oppo Find X8. Karena masih jarang ya ada HP flagship dengan kapasitas baterai yang sangat besar. So guys, menurut saya Oppo Find X8 adalah smartphone flagship yang sangat menarik, muncul di penghujung tahun 2024. Performanya kencang, kameranya juga oke, dan desain yang elegan dengan daya tahan baterai yang bisa diandalin seharian. Ya cocok lah, saya kira smartphone ini layak buat dipertimbangin untuk kamu yang memang lagi cari smartphone kelas atas. Segitu dulu aja video hands on kali ini. Semoga dari video ini bisa kasih sedikit gambaran ke kalian soal HP ini. Buat tes yang lainnya, saya bakal bahas di next video soal full reviewnya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri. Bye.